banyak umat di masyarakat di Kabupaten Pati khususnya yang fanatik dengan itu Habib itu. Apalagi zaman ini baru-baru ini banyak penggemar salawatan. Wah, sama hadir semua. Kalau pengajian dari lokal nggak ada yang rawuh karena bukan Habib gitu. Ya mungkin peran dari media selama ini juga bisa mampu mengorbitkan nama mereka, sehingga seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, informasi dari TikTok, dari WhatsApp, dari YouTube, dari Facebook, dari Instagram tentang mereka, siapa mereka, para Habib itu, akhirnya banyak di antara umat yang tidak tahu menahu, dan kiai juga tidak berperan untuk menyadarkan jamaat atau umat atau masyarakatnya. Akhirnya, wah itu berarti benar itu. Nek kepengen ketemu karo Kanjeng Nabi, yo lihatlah wajah-wajah orang-orang Habib itu. Arti seakan-akan ketika bertemu dengan para Habib itu seakan-akan bertemu dengan Rasulullah. Itu doktrin ya. Jadi sebenarnya tidak hanya terjadi di daerah Kabupaten Pati, Bumi Minangkabau, Jawa Tengah saja, di mana-mana. Ya walaupun bisa jadi benar kata Kiai itu korban doktrin ya. Makanya lawan doktrin itu ya, semarakkan terus ya. Habib itu palsu itu semua itu. Penipu itu, pendusta, mereka bukan keturunan Rasul mereka. Terus suarakan begitu ya, biar jamaahnya Habib tergerus pindah kepada kiai lokal. Siapa tahu itu juga lebih menyenangkan mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Berbeda seperti apapun, tetap keinginan dan cita-cita kita sama. Saya doakan juga semoga kiai-kiai lokal itu kalau berceramah itu ada yang datang ya. Ada masyarakatnya juga ikut mensupport dakwah kiai tersebut. Kita sudah tahu bahwasanya kalau Kiai KRT Nur Ihya ini dikenal sebagai orang yang pro pribumi, yang sangat bijaksana. Saya melihat podcastnya beliau ini sedang berbicara dengan seorang kiai yang entah dari Pati atau bagaimana, tetapi bercerita tentang apa yang terjadi di Pati atau di daerah dia ya, daerah kiai tersebut. Katanya baru-baru ini, bahkan akhir-akhir ini ya, artinya kejadiannya itu bukan hal yang lama, tetapi baru-baru ini kalau kiai ngadain ceramah itu, kiai lokal itu nggak ada yang datang. Kalau sholawatan Habib itu banyak, fanatik sekali kepada Habib gitu ya. Saya pribadi miris mendengar orang bertanya seperti itu. Yang pertama, kenapa kok menjadi penting banyak yang datang atau tidak itu loh. Saya tidak menuduh kiai itu berpikir macam-macam, cuman kalau saya ada orang bertanya begitu, saya agak miris. Yang pertama ya, apa sebetulnya urgensinya banyak yang datang atau tidak? Kalau jualan kan iya banyak pembeli ya bagus, tapi kan itu bukan jualan. Saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan Gus Baha itu. Ya orang menyampaikan ilmu ya menyampaikan saja ya. Satu orang yang mendengarkan itu sudah bagus. Kenapa menjadi ukuran banyak yang datang atau tidak? Apalagi lalu diseret-seret kepada ini karena Habib, ini karena bukan. Itu tanggapan saya yang pertama. Yang kedua, kalau saya analisa jawabannya Kiai Nur Ihya ini kan karena mungkin dipikirnya itu umat itu menjadi doktrin, menjadi korban doktrin bahwa kalau melihat Habib melihat Rasul. Sehingga mereka itu datang ingin melihat Habib, ingin melihat Rasul. Doktrin melalui medsos, melalui TikTok, melalui Facebook. Ya wallahu alam ya. Justru logikanya kalau memakai logika menjadi korban doktrin dan melalui medsos, oh berarti selama ini Habib palsu, nasabnya terputus yang sudah dikeluarkan di YouTube itu belum menembus ya. Berarti belum mengimbangi ya, masih kalah ya. Ya terus dikembangkan ya, terus dikembangkan biar nanti umat selamat dari doktrin itu ya. Kembangkan terus setiap hari, terus narasikan Habib itu bukan dzurriyyah Nabi, mereka imigran Yaman atau apa, terus narasikan itu lewat TikTok. Mungkin YouTube masih kurang ya. Jadi biar masyarakat tidak menjadi korban doktrin ya, Kiai Nur Ihya ya, biar semuanya tersadarkan, biar semuanya itu tercerahkan ya. Walaupun saya pribadi ya belum pernah mendengar ada Habib yang bilang kalau kalau melihat Habib itu sama dengan melihat Rasul. Ya mungkin Kiai Nur Ihya pernah dengar ya, wallahu alam, tidak penting masalah itu. Kalau misalnya saya yang ditanya dengan pertanyaan begitu, saya jawab sederhana saja. Sholawatan itu acara dimana genrenya itu bukan orang ingin dengar ceramah, tapi lebih ke ingin dengar sholawat. Bahkan ada musik, tidak apple to apple dibandingkan dengan ceramah.
Kita lihat Habib siapapun sholawat kan sholawat. Ya, sebetulnya kalau mau bicara banyak-banyak jamaahnya masih lebih banyak orang konser. Nisa Sabian misalnya ya, mesti lebih banyak lagi. Atau wali band atau apa gitu ya. Kenapa ini dibandingkan dengan ceramah? Jadinya kan aneh. Ceramah itu adalah kita mendengarkan orang berbicara tentang ilmu. Sementara sholawat kita mau bersolawat, bukan mendengarkan orang bicara ilmu. Jadi kan sudah lain. Yang pertama. Yang kedua, ya kenapa kalau Habib sholawatan rame? Karena memang yang getol punya jamaah besar sholawat itu ya Habib. Kayaknya lokal-lokal itu tidak ada yang punya jamaah acaranya sholawat sebesar itu. Entah dari mulai karirnya atau mulai kapan menyuarakan ada perkumpulan besar berbasis membaca sholawat. Ada nggak? Ya kalau memang dia yang mulai pertama kali dan dia yang rame ya wajar yang pertama kali mulai. Artinya ada nggak panggung yang sebesar itu yang isinya membaca sholawat aja? Kan nggak ada. Dari dulu kan nggak begitu, nggak biasa begitu ya. Tiba-tiba ada dari kelompok habaib memulai itu dan mereka ramai, mereka yang memulai. Jadi fair saja sebetulnya kalau mentelaah itu, tidak mesti semua dikait-kaitkan. Wah ini korban doktrin. Ya walaupun ini ukurannya apa, korban doktrin apa sudah disurvei yang datang itu. Kamu kenapa datang? Apa karena kamu dengar di TikTok kalau lihat Habib itu sama dengan lihat Rasul? Jadi begitu ya. Kalau bicara ceramah di Indonesia ini, penceramah paling populer itu bukan Habib. Kamu lihat orang berceramah itu bisa puluhan ribu jamaahnya, itu yang ceramah UAS. Ustadz Abdul Somad, bukan Habib. Ada di bawahnya misalnya Ustadz Dasat Latif, bukan Habib. Ada misalnya Ustadz Adi Hidayat, bukan Habib. Penceramah kondang itu nggak ada yang Habib. Zainuddin MZ, bukan Habib. Kiai Sukron Makmun juga bukan Habib. Dari dulu juga. Coba kalau ceramah dibandingkan dengan sama-sama ceramahnya, kira-kira lebih ramai mana? Jadi sebetulnya bukan masalah itu Habib atau bukan. Kenapa selalu dianggap ini gara-gara didoktrin sehingga orang menggandrungi Habib? Kan nggak mesti begitu Pak Bro ya, nggak mesti ya. Nggak semua orang itu mudah didoktrin gitu loh. Misalnya di Probolinggo itu belum lama itu ramai sekali acara sholawatnya Habib Syekhon, Habib siapa itu, Habib Syekh. Ya karena memang Habib Syekh itu sudah lama sekali membangun basis dari sholawatnya sampai ada Syekh Harmania. Artinya ini karir yang sudah panjang, bukan ujuk-ujuk. Sementara kiai lokalnya tidak berkarir. Udah itu memang bukan penceramah kondang. Sementara kita itu sukanya yang kondang-kondang. Kebetulan saja orangnya Habib. Misalnya itu pun bukan Habib lah. Ada yang masih muda-muda itu, Gus Azaim atau siapa itu. Ya tetap sama saja. Ini masalah genre saja ya. Jadi jangan selalu merasa kita ini disingkirkan oleh para Habib. Kok jadi kayak jualan gitu, kayak bersaing gitu ya. Lagi pula orang baca sholawat mau bersalawat dengan Habib lah. Mau bersalawat dengan kiai siapa lah. Masa kita resah? Banyak orang bersalawat kok resah itu. Hanya karena bukan kiai lokal gitu. Jadi jangan mengkait-kaitkan apa ya sebetulnya tidak penting kita bicara ini ya. Tidak penting sama sekali ya. Karena seolah-olah ini bicara kompetisi tentang rebutan jamaah. Teruk sekali itu kalau bahasa Malaya. Buruk sekali kita bicara rebutan jamaah itu. Mestinya ya ceramahlah dengan baik. Kalau tidak Allah takdirkan menjadi penceramah kondang yang banyak yang hadir, ya nggak apa-apa. Yang penting tetap ceramah dengan baik. Nggak ada yang hadir, ya nggak apa-apa. Toh mereka tidak hadir di ceramah kita, mungkin hadir di ceramah orang lain. Kan enak kalau begitu. Kenapa ini selalu dianggap sebagai ini mau digerus? Apanya yang mau digerus? Jadi marilah kita itu jangan terlalu mudah mengkait-kaitkan apa yang nggak ada kaitannya sebetulnya. Ya walaupun bisa jadi benar kata Kiai itu korban doktrin ya. Maka ya lawan doktrin itu ya, semarakkan terus ya. Habib itu palsu itu semua itu. Penipu itu, pendusta, mereka bukan keturunan Rasul mereka. Terus suarakan begitu ya. Biar jamaahnya Habib tergerus pindah kepada kiai lokal. Siapa tahu itu juga lebih menyenangkan mungkin ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.